Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masih dalam hadis yang sama tentang amalan-amalan yang menghapuskan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadits qudsi tersebut, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, summa la tusyrik bi syai'an, la ataituka biqurabiha magfiratan." Wahai anak keturunan Adam, kalian datang kepadaku dengan membawa dosa begitu besar. Biqurabil ardi khataya, seakan-akan dosa yang kalian lakukan itu memenuhi dunia ini. Mari kita menggambarkan betapa besarnya seorang manusia itu melakukan dosa di hadapan Allah. Kita melihat hamparan yang begitu luas di belakang saya, ya, begitu terbentang luasnya, ya. Dan kita membayangkan dalam setiap bentangan yang luas ini ada catatan-catatan kesalahan kita di setiap sudut ruangannya. Ada dosa dan kesalahan yang tertulis yang kita lakukan di dunia ini, terlihat begitu jelas dan begitu banyak kita lakukan. Lalu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dalam keadaan la tusyrik bi syai'an, tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Sedikit pun kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan la ataituka bi qurabiha magfiratan min indik. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita juga membawa ampunan sebesar hamparan dunia yang kita saksikan di belakang saya ini. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa sayangnya Allah kepada kita, ya. Dan sekali lagi masih berkenaan dengan hadis kita yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang seorang manusia yang melakukan dosa seakan-akan memenuhi langit. Lalu di penggalan hadis yang ketiga ini, penggalan hadis ketiga ini Allah menunjukkan lagi tentang besarnya seorang hamba itu melakukan dosa dan kesalahan, seakan-akan biqurabil ardi khataya, memenuhi dunia ini. Tidak ada lagi yang terlihat di dunia ini kecuali kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Lalu amalan yang ia lakukan, ya, walaupun dia sebagai seorang yang pendosa, lalu ada amalan yang senantiasa ia jaga, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengetahui dan meyakini bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Ia meyakini di dalam dirinya, tetapi kelemahan jiwanya lah, kelemahan iman lah, kemudian hawa nafsu yang terus menggerogoti dirinya, sehingga ia terjatuh dalam kesalahan dan dosa tersebut. Tapi ia selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Inilah fungsi dan keutamaan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan iman, yaitu kita membenarkan dengan hati kita, kemudian mengucapkan dengan lisan kita, lalu membuktikannya dengan amal. Orang-orang yang senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah berbuat syirik dalam kehidupannya walaupun dia seorang pendosa, maka Allah memberikan jaminan di dalam hadis ini bahwa dosa-dosanya akan senantiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita terus untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keimanan di dalam diri kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia itu bisa mampu mempengaruhi kelemahan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kaidah disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu sifatnya fluktuatif. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman akan kuat ketika kita banyak melakukan ketaatan, dan iman akan menjadi lemah ketika seorang itu banyak melakukan kesalahan dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menganggap remeh, jangan menganggap biasa dosa dan kesalahan itu, sebab dia bisa mempengaruhi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan orang-orang yang senantiasa beriman, ia terus menjaga ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah, walaupun dia seorang pendosa, maka dosa-dosanya akan senantiasa
dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat mungkin untuk menghindari dosa dan kesalahan itu. Karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang berdosa itu akan senantiasa memiliki iman yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dimatikan dalam keadaan beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.